lagi nih, jangan bosen balik lagi di acara Cinta Curhatan Indah tentang agama bareng Dini. Nah, hari ini hari yang spesial banget karena kita ditemenin sama kopi nih. Biasanya air mineral, sekarang kita ada rasanya nih. Ini kopi dari Mirai. Jadi makasih buat Mirai udah ngasih kopi nih. Ini enak banget, sampai tadi habis nih, udah segini lagi. Nah, yang spesial lagi sekarang kita bakal bahas apa yang dibutuhin teman-teman, yaitu visi misi kita sebagai seorang muslim. Apalagi sekarang tuh kita tuh lagi kayak quarter life crisis katanya. Jadi suka bingung, aduh kita mau jadi apa ya, dan yang lain-lain. Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas tentunya bersama Ustadz Indra Anbia. Di samping Dini sekarang udah ada Ustadz Indra Anbia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Teman-teman juga sehat kan? Jangan lupa ya buat jaga kesehatan. Nah, sekarang kita bakal bahas tadi tuh Ustadz, visi misi seorang muslim. Jadi tuh sekarang kalau misalnya Dini lihat nih suka curhat-curhat juga sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tuh masih suka nyari apa sih identitas diri kita, mau kita tuh apa sih, visi misi kita tuh apa sih sebagai seorang muslim. Nah, kalau menurut pandangan Islam, karena tentunya kita hidup kan harus berdasarkan ajaran Islam. Betul. Nah, itu visi misinya tuh apa ya dan harus seperti apa? Coba mohon dikasih pencerahan mungkin Ustadz. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait permasalahan tentang visi dan misi, bahwa memang manusia ini ketika lahir gitu ya, ketika manusia dilahirkan ke muka bumi, manusia kan pada awal tidak tahu. Yap. Ya. Makanya fitrahnya ketika manusia lahir itu nangis gitu. Ya. Nggak ada yang lahir ketawa. Ya. Takut dong. Gitu. Nah, kemudian manusia tumbuh, akhirnya kemudian menjadi balik, dewasa. Nah, banyak kemudian teman-teman remaja gitu ya. Ketika sudah balik tuh bingung ini ngapain sih, harus seperti apa? Benar Ustadz, kan ya. gitu ya. Kenapa? Karena memang manusia ini ketika lahir itu seiring perjalanan waktu sebetulnya memang Allah sudah berikan modal sebetulnya. Jadi ada 3 modal. Ada 3 modal yang Allah kasih kepada manusia. Semuanya gitu ya. Yang pertama apa? Allah ngasih kepada manusia itu pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Kemudian modal yang kedua atau potensi lah gitu ya. Modal ini potensi. Jadi yang pertama pendengaran, kemudian yang kedua wal basor, penglihatan. Nah, kemudian yang ketiga afidah. Afidah itu apa? Afidah itu hati nurani yang paling dalam. Itu namanya afidah. Nah, ini 3 potensi ini yang Allah kasih kepada manusia. Nah, banyak manusia yang tidak menggunakan 3 potensi ini. Nah, oleh karena itu kalau manusia menggunakan 3 potensi ini, maka manusia sesungguhnya tidak mesti mencari siapa sih identitas saya, nggak usah. Kenapa? Karena sudah ada tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah kalau kita sebagai seorang muslim. Seperti misalkan di dalam surat Al-Muluk ayat kedua. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata." Nah, kan gitu. Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Ya. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu? Untuk menguji kita. Siapa yang paling bagus amalnya. Nah, ya. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini itu sudah jelas. Bahwa Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang paling bagus amalnya. Makanya kenapa Nabi SAW itu kalau berjumpa sama sahabat, siapa yang hari ini sedang saum, kan gitu ya. Siapa yang hari ini sudah sodako, siapa yang hari ini sudah nengok yang sakit, siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah. Amal soleh, karena amal itulah yang akan menyelamatkan manusia dari siksa api neraka. Nah, jadi untuk apa kita hidup di dunia ini? Nah, maka Al-Quran menjelaskan bahwa Allah ingin menguji siapa yang paling bagus amalnya.
Gitu. Itu yang pertama. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah kita beribadah. Ya. Sekarang kalau misalkan orang tujuannya itu hanya sekedar mencari dunia, setelah dunia dapat, Jadi bingung itu Ustadz. ya, jadi setelah dunia dapat mau apa, kan gitu. Nah oleh karena itu maka Islam memberikan tuntunan. Tuntunnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Hanya seringkali ini di kalangan bukan hanya teman-teman remaja gitu ya, banyak yang sudah remako, ya, Remaja kolot. ya, itu banyak sekali mempersempit makna ibadah gitu. Seringkali ibadah ini difahami hanya sholat, saum, zakat. Apakah hanya itu saja? Enggak Enggak harusnya. juga. Jadi ibadah itu apa? Ibadah itu adalah setiap aktivitas kita yang menghadirkan cinta dan ridho Allah. Gitu. Jadi baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan. Sekarang begini, kalau misalkan Dini nih ya menggosip, membicarakan keburukan orang lain, Aduh sifatnya kayaknya. misalkan gitu, Oh misalkan Ya. enggak dong. ya, misalkan Dini ngomongin orang lain gitu ya, kejelekan orang, itu termasuk ibadah nggak? Enggak. Kenapa nggak? Nggak mungkin kan, karena tidak niatnya karena Allah. Nggak mungkin kan gosip berniat karena Allah. Kan tidak mungkin gitu ya Ustadz. Ya artinya kan ketika seseorang dia membicarakan keburukan orang lain, ya Allah seneng nggak? Enggak. Allah cinta nggak? Enggak. Nah gitu. Makanya berarti bukan ibadah, ya. Perbuatan seperti itu bukan ibadah. Kenapa? Karena perbuatan itu menyakiti orang lain. Makanya kata Nabi, qul khairon aw liyasmut. Ya, berkatalah yang baik, kalau nggak bisa diam. Daripada lisan kita membicarakan keburukan orang lain, lebih baik kita diam. Makanya ada kata-kata hikmah, asumtu hikmatun. Jadi diam itu hikmah gitu, ya. Nah, jadi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa semua aktivitas kita ini harus bernilai ibadah. Makanya Nabi SAW itu memberikan uswah kepada kita, contoh kepada kita. Contoh misalkan dalam hal kecil apa ya, makan, ya, atau minum misalkan. Kan seringkali kita hanya berpikir makan itu hanya untuk kalau lapar makan selesai, ya. Tapi dalam Islam enggak. Gimana makan itu harus bernilai ibadah. Gimana caranya? Berdoa dulu sebelum Nah, makan. terus Pakai tangan kanan. ya. Jadi ada tuntunan dari Nabi supaya ada nilai-nilai pahala, nilai-nilai kebaikan yang bisa kita dapatkan dengan makan itu. Jadi bukan hanya sekedar ketika haus minum selesai, makan lapar makan selesai, bukan hanya begitu. Tapi ada nilai-nilai kebaikan ketika mau makan, bismillah. Kan gitu. Ya, makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang makan ketika dia makan pas baru pertengahan baru ingat belum baca doa gitu. Ya, maka kata Nabi, maka setan ikut makan bersama orang itu, ya. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita pertengahan baru ingat nih, belum baca doa, belum baca bismillah, maka di pertengahan kita baca bismillah gitu. Nah, supaya apa? Ada nilai-nilai kebaikan, ya, ada nilai-nilai ibadah. Ini hobinya apa? Tidur. Masa tidur. Ya, jadi 24 jam tidur terus ya. Ya 12 jam lah. Ya. Misalkan nih ada orang hobinya sepeda. Oh iya, Ya. sekarang lagi booming tuh sepeda. Misalkan gitu ya, sepeda. Ketika orang naik sepeda atau dia suka dengan sepeda. Nah, dalam Islam itu mubah, hal-hal yang diperbolehkan, silahkan saja. Tapi kalau misalkan terus-terusan sepedahan, gitunya 24 jam, emang ya gitu. Ya. Jadi mesti harus ada nilai ibadahnya. Gitu. Gimana caranya? Niatkan ketika sepedahan itu supaya menjadi sehat. Makanya nanti ada orang naik sepeda atau pakai sepeda justru dia jadi dosa. Kenapa? Pakai sepedanya sombong. Dengan sepeda butut-butut. 20 juta gitu ya. Ya. Nah, jadi ada rasa sombong misalkan. Itu menjadi dosa, kan gitu. Tapi kalau misalkan niatkan ibadah, ya, niatkan ibadah supaya kuat, supaya sehat, itu kan bagus, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, semua aktivitas kita itu harus bernilai ibadah. Karena bayangin coba, kalau 24 jam ibadah itu hanya sholat, saum, zakat misalkan. Sudah. Itu sedikit dong, ya.
itu sedikit. Kalau ibadah itu hanya ukurannya itu gitu. Nah, makanya bagaimana semua aktivitas kita ya, semua apa yang kita lakukan ini harus bernilai ibadah gitu ya. Nah, makanya ada dua ayat. Jadi yang pertama bahwa Allah menjadikan kehidupan dan kematian untuk apa? Untuk supaya kita fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba ya dalam berbuat kebaikan. Terus berlomba-lomba. Orang sodakoh, kita juga terpacu gitu kan untuk sodakoh. Orang baca Quran, kita juga termotivasi untuk baca Quran. Orang sepedahan termotivasi untuk sehat, ya, untuk memelihara pemberian Allah. Nah, begitu ya. Kan kata Nabi SAW, al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Jadi jangan dianggap sempit bahwa ibadah tuh hanya sekedar itu saja, enggak. Ya. Kalau ini Ustaz nonton drama Korea, Ibadah enggak? Ibadah supaya Ya, itu hal-hal yang sifatnya dalam konsep Islam itu al-ibahah ya. Jadi hal-hal yang mubah gitu. Kalau itu hanya sekedar ingin refreshing gitu kan. Tapi kalau misalkan 12 jam nonton drama Korea, itu berlebihan ya. Makanya kata Nabi, kul washrob wala tusrifu, makan minum tapi jangan berlebihan. Termasuk dalam aktivitas apapun juga, apa itu sepedahan ataupun aktivitas yang lain, itu jangan sampai berlebihan. Coba Ustadz, kalau misalnya gini, kadang-kadang kita itu keinginannya misalnya ada, kan kalau tadi visi misinya memang harus beribadah pada Allah, tapi kita kadang-kadang manusia suka ada kayak target, misalnya pengen, kalau anak muda pengen mobil baru, pengen nanti gede-gede dihormati dan lain-lain. Itu gimana? Boleh nggak kalau dalam Islam? Ya, jadi Islam itu kan tidak melarang ya. Jadi Islam itu nggak melarang bahwa Islam itu harus hidup zuhud. Zuhud teh naon? Hidup miskin. Eta mah bukan zuhud. Ya, kan ada orang yang berpikiran bahwa zuhud itu hidup miskin, hidup kucal, dekil, kumal. Ya, itu mah bukan zuhud namanya, tapi zorok. Ya, jadi kalau zuhud itu dia hidup tidak diperbudak oleh dunia. Silahkan saja. Makanya di surat Ali Imran ayat 14 Allah mengungkapkan, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi kepada manusia kecintaan kepada lawan jenis, kan gitu ya. Laki-laki cinta sama wanita, wanita cinta sama laki-laki ya. Kalau laki-laki cinta sama laki, jangan tiru ya teman-teman yang itu. Nah, kemudian manusia juga cinta untuk punya anak ya. Kalau sudah nikah, belum nikah udah punya anak, bahaya itu. Ya, kemudian yang selanjutnya wal qanatiril muqantarah. Apa itu qanatiril muqantarah? Cinta untuk punya harta benda. Terkait harta benda dirinci oleh Allah dalam Quran. Manusia cinta untuk punya emas, cinta untuk punya perak, cinta atau senang untuk wal khailin musawamah. Jadi kalau sekarang itu kendaraan mewah, ya. Wal an'am peternakan, wal hars pertanian. Nah, artinya Allah rinci. Itu manusiawi, silahkan saja, nggak ada masalah. Teman-teman remaja nih punya impian pengen punya rumah bertingkat 11 lantai misalnya. Ada bandaranya di atasnya, ada helikopter. Ya, Islam nggak pernah melarang itu, silahkan. Ya, punya cita-cita, punya impian itu silahkan. Hanya bagaimana Quran kemudian memberikan warning, memberikan semacam peringatan gitu, ya, bahwa yang dilarang itu cuma satu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jadi jangan sampai cinta harta, cinta ingin punya sesuatu, punya impian itu dan ini, jangan sampai lupa zikir kepada Allah, itu yang dilarang. Jadi silahkan punya, kan Rasul juga beliau punya kendaraan ya, unta merah. Unta merah di zaman Nabi ya kendaraan yang jarang orang punya. Ya, jadi itu silahkan. Bahkan ada seorang bahkan dari 8 orang ya. 8 orang dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu orang-orang yang punya impian, bahkan mereka punya harta. Orang-orang yang kaya gitu. Nah, tapi hal itu tidak dilarang oleh Nabi, silahkan saja. Bahkan ternyata orang-orang para sahabat yang kaya-kaya itu justru mensupport, mendukung bagaimana dakwah perjuangan Islam. Nah, jadi silahkan teman-teman remaja punya impian apa dan sebagainya, silahkan, tapi jadikan ya semua apa yang dimiliki itu sebagai sarana supaya bisa menjadi nilai ibadah.
Jadi Ustadz, kalau kita rangkum nih, sebenarnya pertanyaan tadi kembali lagi ke nomor 1. Ingat, kita visi misi kita adalah untuk beribadah, karena di Betul. sini kita hidup untuk berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan, dapatkan kebaikan. Benar Ustadz? Betul, betul. Jadi dan itu luas banget tuh, tadi udah dijelasin Ustadz. Mau teman-teman pengen punya mobil, cita-cita pengen dihormati, pengen jadi menteri, asal ingat itu adalah untuk ibadah, itu adalah untuk kita kepada Allah. Benar ya Betul, Ustadz? supaya mencapai ridho Allah. Supaya mencapai ridho Allah. Nah, teman-teman, ini udah akhir segmen untuk episode kali ini. Tapi jangan khawatir, teman-teman juga pasti masih penasaran. Kayaknya banyak banget nih kisah hidupnya yang belum terselesaikan. Jadi, kita bakal bahas lagi dengan tema yang sama di episode berikutnya. Untuk teman-teman yang mau tanya atau mau ngasih saran, komen, bisa untuk komen di bawah ya. Jangan lupa ya, komen. Dan jangan lupa like dan juga subscribe. Oke, makasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.